video baru lagi. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube pertama dan perdana gue di sini yang membahas tentang healthy lifestyle. Mungkin ini video yang sangat panjang lah. Pokoknya ini membahas tentang gimana sih gue menurunkan berat badan dan memulai untuk hidup sehat dari yang berat badan gue segini sampai segini. Oke, sebelum memulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dulu channel gue, terus follow juga sosial media gue yang lain. Oke, di sini gue akan cerita benar-benar berdasarkan pengalaman gue, karena gue pribadi bukan ahli nutrisi. Oke, jadi pembahasan kali ini adalah gue di sini akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gue sih sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan ini udah gue rangkum dari beberapa teman-teman sekitar gue yang memang menanyakan hal-hal yang krusial tentang perdietan dan hidup sehat. Kita mulai pertanyaannya dari sekarang. Silahkan. Sejak tahun berapa lo memutuskan untuk memulai gaya hidup sehat? Gue itu memulai untuk hidup sehat kayaknya mulai dari tahun 2016 sampai dengan alhamdulillah sampai dengan sekarang. Apa yang membuat Anda memulai hidup sehat itu? Yang memutuskan gue untuk memulai gaya hidup sehat ini karena dulu gue emang orang yang sama sekali tidak bermasalah dengan bentuk badan gue yang sangat aneh banget, gendut. Pada suatu hari gue pengen posting video di Instagram dan foto di Instagram. Setelah gue lihat-lihat ternyata gak ada yang bagus. Kenapa? Karena ya udah badan gue gendut. Padahal sebelum-sebelumnya di tongkrongan atau dimanapun gue diceng-cengin kalau badan gue gendut, ya gue nggak masalah sama sekali. Cuma setelah gue mau posting di Instagram dan lain-lain lah, kok nggak ada yang bagus. Akhirnya yaudah deh, kayaknya gue harus diet deh. Gue nyari-nyari gimana sih cara yang diet yang bener tuh kayak gimana. Terus gue kayak mulai bereksperimen sama badan gue sendiri, ngikutin pola diet yang mana yang cocok di gue gitu. Ya pokoknya diet-diet macam-macam, akhirnya gue sakit. Oke, akhirnya gue mencari-cari informasi gimana sih caranya diet yang baik dan benar sesuai aturan, jadi kayak biar gue nggak sakit-sakit lagi. Akhirnya gue menemukan sebenarnya ini bukan diet sih, cuma kayak ternyata diet yang baik dan benar itu kita harus menjalani gaya hidup yang sehat. Itu benar-benar dimulai dari gaya hidup yang sehat banget itu. Jadi ya udah dari situ gue mulai mencari referensi diet yang baik untuk badan gue dan bagus buat badan gue. Sampai dengan sekarang deh akhirnya. Kalau misalnya buat kita kan diet itu untuk nurunin berat badan doang kan? Tapi kalau menurut lo diet itu fungsinya untuk apa sih? Sebenarnya diet itu sendiri gampang kok, kita cari aja di Google. Handphonenya udah pada smartphone semua kan. Kita cari aja, masukin di Google. Diet adalah, nanti keluar dari Wikipedia. Sebenarnya diet itu bukan dispesifikasikan untuk menurunkan berat badan, tapi diet itu adalah mengatur pola makan yang baik dan benar, dan dengan nutrisi yang bagus juga. Jadi dari waktu 2016 sampai dengan sekarang ini gue benar-benar memakai ilmu itu, dimana diet tuh ternyata bukan buat nurunin berat badan doang, tapi diet itu mengatur pola makan. Habis Next. googling gue, Apa dia? diet merupakan pola makan dengan mengonsumsi makanan yang cara dan sumber makanannya diatur. Nah, tuh, thank you. Nah, udah gue bilang tuh kayak gitu. Berat badan lo sekarang sama dulu bedanya jauh gak? Jadi dulu berat badan gue gendut banget kayak gini. Terus foto sekarang gue kayak gini. Dalam waktu 3 bulan gue menurunkan berat badan kurang lebih 10 kilo. Dari sebelumnya 55 kilo jadi turun 45 kilo. Diet apa yang lo pakai? Sebenarnya gue sebelum memulai diet gue udah research itu sekitar 2-3 bulanan. Gue mulai ngeriset diet apa yang bagus dan diet apa yang benar. Akhirnya gue compile semuanya. Ternyata kuncinya cuma satu, kalori defisit.
Apa itu kalori defisit? Kalau defisit itu di bawah rata-rata, kalau surplus itu di atas rata-rata. Balik lagi dari basicnya, kalori itu adalah energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi kalau digabungin, kita harus mengkonsumsi makanan di bawah kalori harian. Itu kalau mau menurunkan berat badan. Tapi kalau misalnya mau menaikkan berat badan, ya udah berarti lo tinggal makan di atas dari kalori harian kita aja. Emangnya tubuh kita tuh butuh berapa banyak kalori sih kan? Jadi tiap orang itu beda-beda kalori hariannya. Itu diukur dari berapa banyak aktivitas kita sehari-hari, umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Nah, dari situ akan ketahuan berapa kalori harian kita. Kalau gue sih biasanya cari ya di Google, namanya kalkulator kalori. Jadi nanti di situ lo bisa isi umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan, dan activity sehari-hari. Nanti kita submit semuanya, terus keluar kalori harian kita. Biasanya untuk cewek itu kalori hariannya kurang lebih 1000 sampai 1500 sih. Kalau cowok itu di atas dari 1500 sampai 2000 kalori per harinya. Misalnya kalori hariannya 1300. Oke, untuk menurunkan berat badan dan mau naikin berat badan juga itu ada hitung-hitungannya. Kita harus kurangin 200 kalori atau tambahin 200 kalori. Kalau misalnya mau nurunin berat badan, tinggal dari kalori harian 1300 dikurang 200 kalori. Jadi total kalori harian yang kita makan adalah 1100. Begitu juga kalau mau naikin berat badan, 1300 kalori harian ditambah 200 kalori, jadi totalnya 1500 kalori per hari. Nah, itu adalah hitung-hitungan untuk menurunkan atau menaikkan berat badan yang benar. Nah, aku udah makan sedikit nih, tapi kok berat badan aku nggak turun-turun ya? Nah, ini biasanya kesalahan banget orang-orang yang suka mau diet, tapi dia benar-benar mendefisitkan parah banget makanan yang dia makan. Kayak sehari cuman makan apel, terus siang makannya pisang. Itu udah bener-bener melebihi dari kalori yang harus dipangkas per harinya. Itu benar-benar melebihi dari 200 kalori yang kita pangkas. Nah, itu salah banget. Biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh cepet banget sakit. Dan gue merasakan itu, gue pernah sakit karena kebanyakan menurunkan kalori. Ingat ya, orang yang diet nggak makan nasi itu salah besar. Yang benar itu adalah nutrisinya. Sebenarnya kita sudah diajarkan dari kecil makan 4 sehat 5 sempurna. Bukan makan nasi, makan tempe, ada ayamnya, ada tahunya, ada susunya. Nggak gitu, tapi ada protein, ada karbohidrat, ada lemak baik, ada fiber atau ada seratnya. Nah, itu yang benar-benar baik gitu loh. Itu yang harus kita konsumsi. Mau naikin berat badan atau mau nurunin berat badan, yang penting ada nutrisinya. Gue udah defisit kalori, tapi kok berat gue masih nggak turun-turun ya? Diet itu adalah merubah pola hidup, memperbaiki pola makan, dan lifestyle-nya juga harus diperbaiki. Jadi kalau misalnya lo udah kalori defisit tapi tidur masih begadang, istirahatnya nggak cukup, belum olahraga, ya itu akan mempersulit untuk menurunkan atau menaikkan berat badan. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya mau healthy lifestyle, tidur, istirahatnya, dan olahraganya itu harus seimbang semuanya, harus pas. Gue udah ngelakuin defisit kalori selama 2-3 bulan. Tapi kenapa perut gue buncitnya nggak hilang-hilang? Kalau misalnya memang dalam waktu 2-3 bulan udah defisit tapi nggak turun-turun, coba dihitung ulang lagi, didefisitin lagi kalorinya. Jadi kurang lebih dalam seminggu sekali kita harus hitung-hitungan kalori sih. Kita nggak mungkin pakai rumus yang sama dalam kurun waktu yang lama, tapi kita harus bisa nge-upgrade lagi dengan ngitung ulang lagi, karena kan turun berat badan kalori hariannya juga akan beda lagi. Jadi ya dikit-dikit kita pangkas aja 200, nanti udah turun sekilo, turunin lagi, nanti udah turun sekilo lagi minggu depannya, turunin lagi 200, udah turun lagi minggu depannya, turunin lagi gitu. Ya bisa jadi dalam waktu 3 bulan itu yang lemak kebakar di dalam badan lo itu tangan atau paha lo, perutnya nanti belakangan, atau kebalikannya perut dulu nanti tangan atau betis atau yang lain-lainnya
setelahnya gitu. Jadi kita nggak bisa menargetkan sama sekali. Kalau mau ngecilin tangan, ngecilin perut, ngecilin paha, itu nggak bisa ditargetin. Karena lu makan aja lemak lo kesebar di mana-mana, kita nggak tahu. Yang paling penting adalah fisik kita dulu nih, dilihat dari sebelum diet sampai sesudah diet itu kayak gimana, hasilkan perubahan atau enggak. Oke, ini last question ya. Jadi apakah diet itu adalah sesuatu yang menyiksa? Kalau gue pribadi, diet itu bukanlah suatu hal yang menyiksa. Menyiksa iya, kalau lo benar-benar nurunin kalori parah dan lo menargetkan untuk turun berat badan dalam kurun waktu tertentu. Kalau misalnya lo tidak menargetkan itu nggak sama sekali menyiksa. Kayak gue pribadi, gue nurunin 10 kilo dalam waktu 3 bulan. Memang itu mungkin reward buat gue 3 bulan. Tapi after 3 bulan, gue masih tetap menjalankan healthy lifestyle itu sendiri sampai dengan sekarang, 2016 sampai dengan 2020, which is itu udah 4 tahun. Dan ini akan gue lanjutin terus sampai akhir hayat hidup gue maybe gitu. Pokoknya sampai akhir hayat. Dan itu sama sekali nggak nyiksa. Ya udah, nikmatin aja prosesnya. Kalau misalnya diet menyiksa, ya iya lo makannya cuma sehari doang, sayur doang, rebus-rebusan doang sehari, ya udah mungkin nyiksa. Kalau misalnya lo makannya dan nutrisinya baik, nggak bakal nyiksa sama sekali. Gitu sih. Menurut gue sama sekali tidak tersiksa dengan perdiet-dietan gue sekarang ini. Oke, semua pertanyaannya kayaknya udah gue bahas di sini. Terakhir pesan gue, jangan pernah menargetkan untuk mendapatkan berat badan yang ideal dalam waktu yang singkat. Karena semuanya butuh proses. Prosesnya itu nggak cukup dalam waktu 3 bulan, 5 bulan, setahun, atau berapa tahun kemudian tuh nggak akan cukup. Mungkin kita nggak tahu nih, bisa jadi kita udah diet selama 1 tahun tapi turunnya cuma 2 kilo, bisa aja. Tapi prosesnya tuh ya udah, nikmatin aja, nggak usah diburu-buruin. Yang penting kita udah dapet benefitnya, kita ngejalanin healthy lifestyle, nutrisi yang cukup, yang baik gitu loh. Dengan cara menjalankan healthy lifestyle itu kita juga ya insya Allah mudah-mudahan dapet berat badan yang ideal dalam waktu cepat. Tapi gue nggak bisa menjamin itu cepat, karena gue aja sendiri sampai sekarang masih udah 4 tahun ngejalanin ya, berat badan gue masih ya udah belum begitu bagus, bahkan masih belum ideal menurut gue. Tapi gue sangat mendapatkan hal-hal positif yang lebih lah di sini. Pokoknya nikmatin aja lah prosesnya, karena gue pribadi pun masih belum mencapai berat badan yang gue mau. Tapi gue sangat menikmati proses ini. Entah sampai kapan, gue juga nggak tahu deh. Ya udahlah, sekian video dari gue. Sekali lagi, gue bukan ahli nutrisi. Ini adalah pengalaman pribadi gue yang bisa diambil nilai positifnya, silahkan diambil. Yang enggak ya udah, nggak diambil juga nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan lain bisa komen di bawah atau bisa DM di Instagram. Yaudah, pokoknya ambil poin pentingnya aja lah di sini. Sekian video dari gue. Doakan sesegera mungkin membuat video lainnya yang lebih bermanfaat lagi buat hidup kalian. Oke? Jangan lupa subscribe dan follow sosial media gue yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!